Dari beberapa sumber pertanyaan yang masuk ke kolom komentar di channel YouTube saya, ada beberapa komentator yang menyampaikan ataupun ingin dibuatkan sebuah video keterkaitan dengan bagaimana kita atau bagaimana saudara menulis, cara mudah menulis karya tulis ilmiah. Sebenarnya di dalam kita menulis karya tulis ilmiah itu tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang sedang menulis skripsi ataupun tugas akhir. Bedanya adalah kalau karya tulis ilmiah itu khusus untuk mahasiswa-mahasiswa diploma, sedangkan yang untuk skripsi maupun tugas akhir itu adalah mahasiswa yang sarjana. Jadi, tapi inti pokok dari apa yang ada di dalam dalam isi karya tulis maupun skripsi itu sebenarnya sama. Apa yang akan saya jelaskan di sini sebenarnya bukan hanya menyangkut bahwa ini khusus untuk yang diploma, ini khusus untuk yang skripsi ataupun yang tugas akhir. Tetapi semua apa yang saya bahas di sini adalah berkaitan dengan bagaimana cara menulis ya, mudah agar karya tulis ilmiah kita itu mudah dipahami oleh orang, mungkin mudah dipahami oleh yang menulis juga sendiri. Oke. Jadi pada video kali ini saya akan menjabarkan beberapa cara atau beberapa tips terkait dengan cara menulis karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Cara mudahnya. Yang pertama adalah kita harus memilih topik yang menarik dulu. Nah, dari mana kita bisa memilih topik yang menarik? Disesuaikan dulu dengan minat saudara, ketertarikan saudara terhadap bidang tertentu. Nah, Anda kan sudah kuliah sekian semester, tentunya punya ketertarikan, punya keminatan pada bidang yang ada di suatu mata kuliah Anda misalnya. Nah, Anda fokus saja kepada satu tersebut ya. Jadi, untuk menentukan bagaimana cara kita mudah menentukan atau menulis karya tulis ilmiah, yang pertama dari topik yang kita pilih ini adalah harus yang menarik dulu, disesuaikan dengan minat ataupun ketertarikan saudara. Kemudian yang kedua adalah kita harus memperbanyak referensi. Nah, di video saya sebelumnya keterkaitan dengan video-video yang berhubungan dengan judul penelitian ataupun judul skripsi, itu sebenarnya sudah pernah saya bahas bahwa untuk memperbanyak referensi itu kita bisa mendapatkannya dari berbagai macam sumber. Bisa dari internet, bisa dari buku, bisa dari koran, ataupun sumber-sumber media yang lain, atau bahkan dari tugas akhir ataupun karya tulis dari kakak tingkat sebelumnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa menentukan topik ataupun cakupan informasi dari topik penelitian tersebut. Tujuannya buat apa? Adalah untuk membatasi biar penelitian kita itu tidak melebar kemana-mana, biar kita fokus. Jadi kita harus menentukan cakupan informasi yang sesuai dengan topik penelitian kita, dan usahakan bahwa informasi yang saudara dapatkan itu cukup untuk membuat saudara lebih gampang membuat karya tulis ilmiah. Jadi harus dibatasin karya permasalahannya biar saudara lebih fokus, dan ketika saudara menulis karya tulis ilmiah itu tidak melebar kemana-mana. Kemudian yang keempat, kita harus memperhatikan cara penulisan. Nah, ini hubungannya atau kaitannya dengan kebijakan masing-masing kampus, karena mereka memiliki karakteristik dari gaya selingkung ataupun gaya menulis karena disesuaikan dengan buku panduan. Jadi cara penulisan ini juga akan mempengaruhi saudara, seperti yang sudah pernah saya bahas. Kenapa mahasiswa itu sebelum maju ujian itu bisa gagal karena mungkin di cara penulisannya yang salah, yang tidak sesuai dengan panduan yang sudah disetujui atau yang sudah beredar ataupun yang sudah menjadi kebijakan di sebuah kampus ataupun universitas. Tetapi secara global adalah kebanyakan karya tulis ataupun tugas akhir ataupun skripsi itu ditulis mulai dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Itu untuk yang proposalnya ya. Kemudian yang terakhir adalah kita harus mengevaluasi dan mengecek ulang apa yang sudah kita tulis ya. Tidak ada salahnya kita bisa meminta saran kepada teman-teman sekelas
ataupun teman senior jika punya teman senior, dan tidak kalah penting adalah kita harus selalu melakukan kepembimbingan sama dosen pembimbing, karena penting untuk menyempurnakan karya tulis Anda biar nanti ketika nanti dibaca oleh orang lain ataupun dibaca oleh adik-adiknya ataupun dibaca oleh orang yang ingin mensitasi tulisan saudara itu lebih bagus dan lebih menarik. Jadi evaluasi kembali dan cek ulang apakah ada kesalahan ataupun ada yang perlu ditambahkan kembali sehingga bisa untuk menyempurnakan karya tulis Anda. Oke, itu saja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi yang sudah komentar di channel YouTube saya. Dan saya doakan mudah-mudahan studinya juga lancar, kemudian karya tulis ilmiahnya cepat selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.